kami mengelola sekitar 328 lembaga, meliputi 178 itu TPQ dan 150 PAUD. Lembaga dari TPQ maupun lembaga dari PAUD yang itu memang secara sejarahnya didirikan oleh para pengurus muslimat supaya bisa dicatatkan kepada YBM gitu. Untuk bidang sosial itu juga kita kemarin di samping santunan yatama, kemudian untuk tahun ini kita akan alhamdulillah ada santunan guru juga, guru duafa nanti. Sabilillah NU Jepara bersama belajar di Jalan Allah di Erlisa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada hari ini kita akan bertemu kembali di Erlisa Jepara yang pada saat ini bersama YPM, yaitu Yayasan Pendidikan Muslimat MNU itu nggih. Dan pada hari ini kami akan memberikan sesuatu paparan mengenai apa itu YPM. Terima kasih kepada Radio Erlisa yang pada hari ini sudah memberikan kesempatan kepada kami dari YPM, dan monggo untuk peserta ibu-ibu yang lain-lainnya dari naungan YPM, TK, TPQ, TPA, SPS yang naungan YPM pada hari ini bisa berkesempatan untuk bersama kami. Assalamualaikum Bunda Farida. Waalaikumsalam. Ini kita langsung akan memberikan sesuatu kepada Bunda Farida yang saat ini beliau sebagai Ketua YPM Kabupaten Jepara akan memberikan sesuatu ilmu atau sesuatu yang akan diketahui oleh masyarakat umum yang mana di bawah naungan YPM. Akan saya perkenalkan dulu kepada Bunda Farida nggih. Untuk nama Farida Ahmad SEI MPD, tempat tanggal lahir Magelang 10 Oktober 1980. Alamatnya pada saat ini di Kecapi nggih, di Kecapi. Tempat bekerja beliau adalah di SD Unggulan Terpadu Bumi Kartini. Sebelumnya ini saya akan memberikan untuk pendidikan beliau yaitu di Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo di Fakultas Syariah. Untuk pondok pesantren beliau juga dari pondok pesantren dari Al-Asyariah Kalibeber Mojo Tengah Wonosobo. Dan terakhir ini yaitu Pasca Sarjana Unisnu Tahunan Jepara. Untuk pengalaman berorganisasi beliau adalah pakarnya, alhamdulillah. Dan kita bersama di sini akan diberitahu oleh beliau mengenai apa-apa itu YPM nanti. Satu saya akan sebutkan salah satu saja ini kebanyakan nanti waktunya sudah habis. Untuk pengurus pergerakan mahasiswa Islam Indonesia cabang Wonosobo. Zaman dulu itu. Itu zaman dulu itu masih yang sekarang yaitu sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU tahun 2021 sampai sekarang alhamdulillah masih berkualitas. Pengurus Muslimat Cabang Jepara bidang pendidikan tahun 2010 sampai sekarang, dan anggota Dewan Pendidikan Jepara tahun 2019 sampai sekarang. Untuk menyingkat waktu ini ya Bunda Farida, kami di sini akan memberikan sesuatu pertanyaan yang mana nanti bisa panjenengan jawab atau bisa dikoordinasikan sama kita, ngoten. Untuk yang pertama, yang mohon maaf, monggo ini bagaimana tentang struktural dari YPM yang jenengan bawahi ini. Terima kasih, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Radio Erlisa serta guru-guru maupun pengurus dari lembaga yang ada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Muslimat NU Cabang Jepara, baik dari tingkat PAUD itu meliputi TPA, kelompok bermain, TK maupun RA, dan TPQ se-Kabupaten Jepara yang berbahagia dan dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah di bulan Ramadan yang kesekian ya, kita masih bisa diberi karunia hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam suasana yang sehat
ceria, kita masih bisa melakukan aktivitas dengan tanpa ada halangan apapun, walaupun ini kemarin sepekan cuacanya cukup ekstrim ya, khususnya di Kabupaten Jepara, dan ada kabupaten tetangga yang hari ini juga masih terdampak banjir ya, khususnya di Demak, di Kudus maupun di Pati yang kemarin juga luar biasa airnya. Semoga segera saja surut ya, kita cukup prihatin. Ini juga kemarin sampai dari YPM itu ada inisiasi untuk mengadakan donasi untuk seluruh wali siswa yang ada di bawah naungan YPMNU untuk beriur, untuk nanti kita sampaikan kepada masyarakat yang berdampak bencana alam. Nah, tadi pertanyaan dari Bu Kus bahwa struktural yang ada di YPM selain struktural harian mulai dari ketua, wakil, kemudian sekretaris, bendahara, juga ada beberapa divisi atau bidang nggih. Yang pertama ada bidang sarpras, kemudian ada bidang program, kemudian penerbitan dan usaha. Itu yang saat ini tim yang ada di YPM itu ada sekitar 25, tetapi yang aktif sekitar 20 personil, dan itu semua alhamdulillah bisa mengcover seluruh program-program yang ada di YPM karena kita perangkat dari pengurus cabang Muslimat NU yang khusus di bidang pendidikan, dan kami mengelola sekitar 328 lembaga, meliputi 178 itu TPQ dan 150 PAUD. Tadi sudah disampaikan bahwa PAUD juga terdiri dari kelompok bermain TPA dan TKRA itu. Nah, itu semua dari kami harus bisa mengawal untuk beberapa program-program yang ada di lembaga, misalkan bagaimana SDM gurunya, kemudian sarpras ataupun sarana prasarana yang ada di sekolah-sekolah itu, terus kemudian bagaimana kepengurusannya juga harus bisa berjalan. Nah, itu juga kami dibantu oleh Ikatan Guru PAUD dan Ikatan Guru TPQ. Selain itu kita juga selalu berkoordinasi dengan pengurus PAC bidang pendidikan dan supaya dilanjutkan kepada pengurus ranting bidang pendidikan. Oh ya Bunda Ida, mohon maaf ini loh, ini tadi diberitahukan untuk pengurus 25 nggih di YPM nggih. Tapi yang aktif 20. Ya. Itu karena 5 itu bergeser berganti ke lain ataupun ada sesuatu kan? Ada yang misalnya kayak Bu Min gitu sudah fokus di koperasi, bahkan beliau ketua koperasi, akhirnya kan kita merelakan ya supaya koperasi juga berjalan, dan alhamdulillah saat ini koperasi Anissa di bawah Bu Wajah Min itu juga luar biasa, sehingga cukup kita sudah berbagi saja biar beliau fokus di koperasi. Yang penting jalan semuanya. Ya, oh ya, itu tadi untuk strukturalnya tadi nggih. Untuk yang kedua mungkin saya belum jelas semuanya, belum tahu, mungkin ibu-ibu juga yang lain. Untuk fokus programnya nanti apa saja nggih? Program. Untuk programnya Bu Kus, kemarin yang masih kita stressingkan atau fokuskan adalah yang MOU nggih, atau kerjasama supaya lembaga-lembaga yang memang itu berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, yang lembaga dari TPQ maupun lembaga dari PAUD, yang itu memang secara sejarahnya didirikan oleh para pengurus muslimat supaya bisa dicatatkan kepada YPM gitu. Jadi itu nanti ada yang arahannya adalah menjadi naungan dan ada yang binaan gitu. Untuk khusus naungan itu memang apabila lembaga tersebut belum punya akte Kemenkumham atau akte notaris, itu langsung bisa bergabung kepada YPM. Akte notaris YPM nanti bisa dipergunakan sepenuhnya oleh lembaga tersebut, sehingga secara legal formal menjadi sah begitu untuk misalnya mengajukan perizinan, izin operasional baik itu TPQ maupun PAUD bisa gitu, sehingga itu namanya naungan. Tetapi kalau binaan mereka sudah punya yayasan sendiri, tetapi mereka itu belum bergabung ataupun mereka itu dari
NU atau Aswaja An-Nahdliyah itu. Nah, itu kita hanya mengikat saja karena memang amanah yang diberikan oleh PP Muslimat, nggih, ada SKB antara PP Muslimat, kemudian ada Ma'arif ya, Ma'arif Pusat, kemudian ada PBNU, itu mengamanahkan bahwa lembaga pendidikan anak usia dini itu memang di bawah naungan Muslimat begitu. Sehingga kami yang ada di cabang itu kemudian menjalankan amanah tersebut, sehingga memang kami kemarin dari tahun 2011 ketika ada peraturan baru dari pemerintah bahwa seluruh lembaga pendidikan itu harus beryayasan begitu. Nah, kemudian kami bergerak supaya masing-masing lembaga tersebut yang belum punya akte notaris atau Kemenkumham bisa dicatatkan oleh YPMNU begitu. Dan tadi sudah saya sebutkan, alhamdulillah hari ini sudah mencapai 328. Tetapi itu pun belum maksimal, masih menjadi kerja keras kami, khususnya ada beberapa titik kecamatan yang belum masif bergabung. Misalnya seperti Kecamatan Donorojo, kemudian Welahan, kemudian Kedung ini berjalan ya. Kemarin alhamdulillah yang di Bate Alit setelah kita turba itu alhamdulillah ada 33 lembaga langsung bergabung. Baik itu dari TPK maupun PAUD-nya. Nah, ini kemarin kita juga turba di Kecamatan Kedung, ini baru mulai berjalan begitu, tinggal follow up-nya. Dan untuk nanti setelah Lebaran kemarin dari hasil rakor atau rapat koordinasi cabang dengan PAC itu nanti Welahan kita akan bergerak. Jadi sebetulnya MOU itu tidak kemudian YPM itu akan mengklaim itu lembaganya, tidak, tetapi ayo bareng-bareng supaya bisa lembaga PAUD ataupun lembaga TPK yang itu memang untuk pengelolaan anak usia dini itu bisa lebih maju bersama dalam naungan Muslimat NU, karena memang kita sudah ada acuan dari pusat, kita tinggal menjalankan amanah itu saja. Berarti untuk yang binaan ini ya, yang ditanyakan yang binaan itu untuk perolehannya kan beda dengan yang sudah naungan. Bisa disebutkan untuk yang binaan itu kita mendapatkan apa saja untuk karena kita kan sudah mempunyai yayasan sendiri. Jadi kita untuk kebinaannya itu kita mendapatkan apa saja gitu. Kalau yang binaan itu sebetulnya punya sisi keuntungan karena di samping lembaga tersebut memang sudah punya Kemenkumham dari internal lembaganya sendiri, tapi nanti juga bisa mendapatkan Kemenkumham dari Muslimat juga begitu. Sehingga nanti terserah itu mau yang akan dipakai misalnya untuk mengajukan bantuan ke pemerintah itu bisa yang Muslimat maupun dari yang internal itu bebas digunakan karena memang saat ini untuk bantuan hibah misalnya itu sudah per lembaga. Kalau sekitar 4 tahun yang lalu itu melalui YPM dan itu ternyata sangat kesulitan karena total yang diajukan oleh lembaga kita kemarin mengajukan sekitar 2M, tapi sementara yang dipenuhi hanya 50 juta saja dan itu harus dibagi menjadi sekian lembaga, kan akhirnya juga hanya sedikit-sedikit begitu. Tapi ini sudah ada aturan baru lagi bahwa bantuan dari pemerintah itu bisa per lembaga, tapi juga itu syaratnya harus punya Kemenkumham. Dan untuk yang tadi sisi positif yang bisa diperoleh, tentu nanti ada beberapa event-event program yang dari Muslimat bisa tercover oleh lembaga tersebut ketika sudah ber-MOU. Misalnya misalnya kita ada pembinaan ataupun pelatihan untuk tetap guru diikutkan. Kemudian misalnya untuk bakat minat anak-anak juga untuk lomba-lomba sampai tingkat provinsi juga diikutkan. Berarti perhatiannya juga sama, cuma untuk yang lain-lainnya kan beda karena naungan resmi ibaratnya. Kalau kita kan masih di naungan sendiri ya insyaallah. Kalau hak sama sebetulnya. Oh ya, terima kasih. Berarti saat ini itu dari JPM itu sudah sangat perhatian semuanya kepada yang naungannya di Muslimat. Semoga pengurusnya sehat semuanya. Amin. Dan berkah kita melaksanakannya nanti Untuk menunjang berjalannya program berjenjang dengan lembaga apa saja itu Bunda? Kalau selain tadi sudah saya sampaikan bahwa program kerjasama atau MOU, selain itu juga peningkatan sumber SDM guru, itu pelatihan paling tidak tiap tahun juga ada di dalam pertemuan rutinan
baik IGTPK maupun IG PAUD, kita juga ada beberapa informasi-informasi yang kita dapatkan dari wilayah maupun dari pusat, itu kita sampaikan kepada para guru gitu. Kemudian untuk bidang sosial itu juga kita kemarin di samping santunan Yatama, kemudian untuk tahun ini kita akan alhamdulillah ada santunan guru juga, guru duafa nggih nanti, tapi cuman masih terbatas yang janda juga nggih nanti dibagi per kecamatan walaupun sedikit nggih, tapi artinya bahwa kita sudah mulai ada konsen untuk ini. Terus kemudian untuk kaitannya dengan berjejaring, kita kan tentu karena pendidikan otomatis selain dengan Dinas Dikpora Kabupaten, kemudian juga ke Dinas Provinsi, karena kemarin kita alhamdulillah dapat sharing hibah beberapa lembaga, kita sudah sampaikan gitu. Kemarin ada pencarian 4 lembaga untuk tahun kemarin yang dari hibah provinsi. Kemudian dari Kemenak juga kita selalu berjejaring karena memang kita menaungi TPK juga, bagaimana segala sesuatu informasi-informasi dari Kemenak kita juga sampaikan kepada lembaga TPK. Kemudian kemarin kita berjejaring dengan anggota legislatif, sehingga dari aspirasinya bisa berjejaring dengan Bank Indonesia, sehingga kemarin ada sekitar 20 lembaga Bunda dapat CSR dari Bank Indonesia. Dapat sekitar 25 juta sampai 30 masing-masing lembaga nggih. Tapi nggih itu memang harus antri nggih. Karena kita kan dari 300 lembaga harus dibagi itu tadi per kecamatan gitu. Makanya kalau itu dari sisi keuntungan, kalau memang ikut bergabung dengan muslimat kita perhatikan nggih. Kemudian kemarin juga ada upaya-upaya untuk pendataan gitu. Jadi ada lembaga-lembaga yang memang itu betul-betul membutuhkan, nanti bisa kita list antrian untuk mendapatkan bantuan tersebut gitu. Ya, ini yang terakhir, mohon maaf, selama dalam menjalani sebagai ketua YPM kan mungkin ada suka dukanya, ada hambatan-hambatannya, juga ada kebaikan-kebaikannya yang jenengan laksanakan, jangan lakukan selama ini. Untuk hambatannya apa, suka dukanya apa, monggo bisa diberikan. Kalau hambatan itu sebetulnya kecil nggih, karena saya alhamdulillah disupport sama teman-teman, terutama Bukos juga nggih, dari bidang PAUD juga. Itu alhamdulillah kita timnya solid Bunda nggih. Terus saya tidak bekerja sendiri tapi bersama-sama dengan tim yang ada di YPM luar biasa, sehingga itu yang menjadi istilahnya menjadi motivasi saya gitu, karena kekuatan kesolidan dari teman-teman begitu. Kalau hambatan mungkin ketika misalnya kita berjejaring dengan dinas terkait, ada yang misalnya tidak bisa terpenuhi, itu juga itu menjadi hambatan kami juga. Kalau misalnya untuk ketika ada rapat koordinasi per 3 bulan itu, seharusnya segala sesuatu informasi itu sampai kepada ranting ya, karena memang lembaga PAUD non formal baik TPK maupun PAUD itu yang ada karena mereka kan di desa. Kalau di desa otomatis kan itu wilayah ranting gitu. Nah, seharusnya dari pengurus PAC kemudian bisa sambung kepada pengurus ranting, tapi kadang ada yang putus gitu, sehingga itu menjadi hambatan kami. Dan ketika pertemuan itu juga kadang ada beberapa pengurus yang berganti-ganti begitu, sehingga tidak bisa berkesinambungan informasi, padahal kita kan namanya informasi bidang pendidikan itu kan selalu terupdate nggih Bunda, selalu terupdate dari pemerintah, ada beberapa aturan-aturan yang harus diperbarui gitu kan, sehingga itu kan memang harus selalu sampai begitu. Dan tapi alhamdulillah sih saya juga sudah banyak dibantu, kemudian teman-teman pengurus juga sudah banyak yang S1 nggih, jadi itu juga menjadi satu kelebihan dari para pengurus, karena mengurus lembaga pendidikan tentu juga harus punya pendidikan juga, ngoten bisa sambung gitu nggih. Ini untuk yang terakhir harus ada hambatannya untuk sukanya tadi. Kalau suka itu ketika
kita bisa berjejaring dengan lembaga luar misalnya tadi terkait dengan bantuan misalnya kita bisa sampaikan begitu, itu kita ada titik kepuasan di situ nggih, bisa membantu ada rehab misalnya rehab gedung atau rehab MCK misalnya bisa membantu terrealisasi. Kemudian ini alhamdulillah kita ada dibantu dengan iuran pendidikan per siswa Rp5.000 per tahun, itu juga alhamdulillah kita bisa membantu teman-teman guru yang kadang ada yang meninggal dunia berduka cita juga bisa kita ada sumbangan sukarela. Kemudian dari Danpen itu juga rekeningnya sudah kita sendirikan, tidak jadikan satu dengan rekening yayasan, sehingga itu juga langsung dari mereka kembali ke mereka lagi, dari lembaga kembali ke lembaga lagi. Itu yang sudah rekeningnya dipisah, jadi jangan khawatir dari iuran itu tidak kemudian dihai oleh yayasan tapi dikembalikan, walaupun itu juga bersama-sama, tapi alhamdulillah dari beberapa yang program karena jalan sehingga kita juga keuangan juga berjalan karena kita dari usaha untuk penjualan rapot misalnya, kemudian SKTP, kemudian ada seragam, itu juga membantu kami. Dan di YPM kan kita juga punya tenaga full timer 2 nggih, ada Mbak Iva dan Mbak Eli, itu kan juga menjadi motor kami juga nggih untuk membantu, karena memang tidak semua pengurus itu selo nggih di sela kesibukan tugas-tugas administratif itu dibantu oleh full timer gitu. Terima kasih untuk pemaparannya pada hari ini, apa yang sudah diberikan, informasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua YPM kita hari ini, semoga bisa memberikan wawasan kepada teman-teman semuanya, ibu-ibu semuanya yang di bawah naungan YPM, yang begitu jelas, gamblang. Nanti kalau seumpamanya ada sesuatu pertanyaan ataupun kurang, bisa menghubungi langsung dengan beliau juga tidak apa-apa. Untuk nomor HP-nya mungkin bisa saya sampaikan di sini. Betul. Monggo. Untuk nomor HP-nya dari Bunda Faridah yaitu 085 225 527 399. Benar ya. Begitu untuk nomor HP-nya beliau, monggo kalau semuanya ada sesuatu yang mungkin ada ganjalan dari ibu-ibu, dari teman-teman, bisa langsung menghubungi ke beliaunya, dan tetap kita akan solid bersama tim dari YPM. Terima kasih, dan hari ini sampun kita sudah tuntas. Alhamdulillah. Dan sekali lagi mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ataupun tutur sapa kami ada yang kurang, ada yang salah, mohon dimaafkan, dan semoga kita bersama mendoakan YPM tetap maju, jaya, sukses, dan berkah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.